Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah mengaktifkan token perak, Luo Feng merasa kesadarannya dibawa ke tempat yang jauh. Kesadarannya meraung, dan kekuatan tak terlihat memadat membentuk tubuh yang kuat. Luo Feng membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Itu adalah hutan pegunungan yang luas. Tubuh ini, Luo Feng merasakan tubuhnya, penampilannya sama persis dengan yang dimilikinya di benua asal, dan auranya juga sama. Tubuh ini jauh lebih lemah daripada wujud sungai hitamku. Seharusnya tubuh ini adalah tubuh tingkat Raja Dewa yang normal. Gumam Luo Feng. Dia tidak terkejut. Sebelum datang ke sini, gurunya Dicu memberinya informasi terperinci tentang tanah harta karun ruang tak terbatas. Hal itu juga tercatat dengan jelas dalam informasi. Setiap orang yang datang ke ruang tak terbatas memiliki tubuh fisik dengan kekuatan yang sama. Luo Feng juga tahu bahwa dia telah banyak melemah. Dia memiliki tubuh fisik biasa, bukan tubuh dewa yang sempurna. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan tak berwujud, juga kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Saat ini, Luo Feng berdiri di pegunungan dan hutan, merasakan hukum yang mengatur operasi langit dan bumi. Dao Agung asal juga telah disegel. Luo Feng berpikir dalam hati. Menurut penjelajahan negara kuno Yanfeng, tanah harta karun ini telah menyegel total 19 Dao Agung asal, termasuk 9 Dao Agung asal yang diatur oleh aturan tertinggi benua asal. 19 asal Dao Agung ini adalah 19 asal mula Dao Agung yang telah diwariskan dalam sejarah benua asal. Semuanya telah dilarang. Pikiran Luo Feng bergerak, dan dia mencoba untuk membongkar misteri Dao Agung penghancur, tetapi tidak ada reaksi antara langit dan bumi. Itu seperti yang dijelaskan oleh informasi, dan tidak mungkin untuk membongkar satu fluktuasi hukum pun. Luo Feng terkejut dengan cara Yuan itu. Yuan telah membuka tanah harta karun, dan dia berkata bahwa dia dapat melarang 19 Dao Agung penghancur. Kekuatan ini di luar imajinasi. Luo Feng segera terbang ke langit, terbang ke tempat yang tinggi di atas hutan, dan melihat ke segala arah. Berdasarkan beberapa referensi medan, Luo Feng juga memahami perkiraan lokasinya. Setiap orang yang datang ke ruang tak terbatas memiliki tubuh yang sama dan tidak dapat menampilkan misteri asal-usul Dao Agung. Ketika kami pertama kali datang ke sini, kami hanya bisa bertarung dengan tubuh serta kemampuan spiritual kami. Dan mereka yang memasuki tanah berharga ini, sebagian besar adalah Raja Dewa, pikir Luo Feng. Ada banyak Raja Dewa. Luo Feng sangat berhati-hati. Ketika pertama kali tiba, aku hanya bisa mengandalkan tubuh fisik dan kemampuan spiritualku. Namun seiring berjalannya waktu, aku bisa membuka jalan baru, pikir Luo Feng. Selain 19 Dao asal yang dilarang, jika jalan baru dibuka, jalan tersebut dapat digunakan di ruang tak terbatas. Dan ruang tak terbatas memiliki 3 titik ujian. Yang pertama, kekuatan pikiran dan kemauan. Yang kedua, membuka jalan baru. Yang ketiga, membunuh makhluk asli di luar angkasa tanpa batas sendirian. Jika Anda mencapai salah satu dari ketiga hal ini, Anda bisa mendapatkan poin hadiah. Dengan poin hadiah, Anda dapat menembus berbagai sumber daya di ruang tak terbatas, termasuk warisan, senjata, harta karun rahasia, dan harta karun yang membantu dalam kultivasi. Luo Feng merasa bahwa tanah yang berharga ini cukup bagus, namun di antara banyak harta yang ditinggalkan Yuan, daya tarik ruang tanpa batas tentu saja yang paling rendah. Tapi, kemauan spiritualku hanya berada di level kedua alam Raja Dewa. Di antara para pesaing di tanah harta karun ini, aku seharusnya
sangat biasa saja. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Lagi pula, aku hanya berada di alam kekacauan. Sangat sulit bagi kemauan spiritualku untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana kalau membuka jalan baru? Luo Feng punya ide baru. Di ruang tak terbatas, 19 dao asal dilarang dan 2 jalan kehidupan dan kehancuran juga dilarang. Aku dapat mencoba menggabungkannya sepenuhnya dan membuka jalan kehidupan dan kematian, pikir Luo Feng. Dan ujian ketiga adalah membunuh makhluk asli sendirian. Tapi seharusnya tempat-tempat di ruang tak terbatas dengan lebih banyak makhluk asli harusnya ditempati oleh kekuatan besar, pikir Luo Feng. Dibandingkan dengan meningkatnya kemauan spiritual dan membuka jalan baru, membunuh makhluk asli adalah yang termudah. Luo Feng meninggalkan daerah pegunungan dan hutan dan dengan cepat terbang menuju daerah yang diduduki oleh kerajaan Yan Feng kuno, seperti yang tercatat dalam informasi. Karena dao asal ruang angkasa juga dilarang, Luo Feng hanya bisa terbang perlahan. Setelah terbang cukup lama, Luo Feng tiba-tiba tanpa sengaja menyentuh sebuah keinginan besar yang terpendam. Jangkauan keinginan spiritual ini sangat luas, dan Luo Feng sama sekali tidak menyadarinya. Saat keinginan itu mengintai dan menyatu, begitu mereka bersentuhan, kehendak yang luas ini menyapu Luo Feng. Pikiran Luo Feng menggunakan teknik legenda untuk bertahan melawan kehendak yang luas ini, yang jelas jauh lebih kuat daripada Luo Feng. Kehendak terakhir dari Raja Dewa, gumam Luo Feng. Dia menilai bahwa meskipun pihak lain jauh lebih kuat darinya, dia tidak merasa bahwa dia benar-benar bisa dihancurkan. Apakah ini Luo He dari negara kuno Yan Feng? Tanya kehendak yang luas ini yang menyelimuti Luo Feng. Siapa kamu? Tanya Luo Feng. Aku adalah Dewa Api dari Istana Liangji. Daerah ini juga merupakan wilayah Istana Liangjiku. Pergilah sekarang, kata kehendak itu. Luo Feng tidak banyak bicara dan terbang cepat. Di tempat lain lagi, ini adalah wilayah negara kuno Guntur milikku. Pergilah sekarang. Di tempat berikutnya, ini adalah wilayah gedung Wanfa milikku. Pergilah segera. Meskipun Luo Feng telah memperoleh informasi dari gurunya, wilayah dalam ruang tak terbatas terus berubah, dan satu makhluk kuno sudah cukup untuk menempati area yang luas. Selama penerbangan Luo Feng, ada sebanyak 6 area yang ditempati oleh Istana Dua Alam, dan di masing-masing area tersebut terdapat kehendak spiritual tertinggi dari Raja Dewa. Satu demi satu area diduduki oleh kekuatan besar atau dimonopoli oleh kekuatan makhluk kuno yang kuat, dan Luo Feng terus terbang dengan hati-hati. Kita sudah sampai. Luo Feng tiba di suatu tempat yang tercatat dalam intelijen yang merupakan tempat terdekat dengan negara kuno Yan Feng. Tiba-tiba sebuah keinginan besar menyelimuti dirinya. Wajah Luo Feng berubah. Ini jauh di luar jangkauanku. Aku datang ke tanah harta karun ruang tak terbatas ini dan juga menyentuh kehendak spiritual banyak makhluk kuno. Ada banyak yang telah mencapai tingkat tertinggi Raja Dewa, tetapi ini adalah yang pertama melampaui tingkat tertinggi Raja Dewa, pikir Luo Feng dengan sangat yakin. Kekuatan yang luar biasa ini, Luo Feng merasa bahwa jika dia tidak memiliki teknik legenda untuk melindunginya, keinginan spiritualnya di ruang tak terbatas akan langsung musnah. Luo Feng menyadari hal ini. Luo He, sebagai orang dari alam kekacauan, kamu benar-benar bisa datang ke sini. Kamu seharusnya sudah berlatih diagram binatang perampok. Kehendak spiritualmu mengandung banyak pesona binatang perampok. Luo Feng cukup hormat menjawab. Ya, saya telah berlatih diagram binatang perampok dan itu sangat membantuku. Aku adalah Kaisar Ming dan aku melukis gambar binatang perampok. Terdengar suara dari kehendak itu. Luo Feng diam-diam terkejut. Ini adalah salah satu dari 13 kaisar dari kerajaan kuno Yan Feng. Kaisar Ming juga mengolah garis keturunan Hunyuan. Sebenarnya, dia dan gurunya Dijo tidak berada di faksi yang sama. Sejarah pertumbuhan Kaisar Ming merupakan legenda di seluruh keluarga kerajaan Yan Feng kuno, yang merupakan klan yang diasingkan di alam semesta kecil
Ia lahir di alam semesta kecil dan lahir dengan cara yang paling sederhana. Tetapi ia terus maju. Akhirnya ia keluar dari alam semesta kecil menjadi keluarga kerajaan kelas 1. Menjadi raja dewa dan bahkan menjadi kaisar. Di antara 13 kaisar, ia terlahir paling rendah hati, tetapi ia juga disembah oleh banyak keluarga kerajaan. Sungguh tekad yang mengerikan, pikir Luo Feng. Dia merasakan tekad mengerikan pihak lain. Meskipun ia mengolah garis keturunan Hunyuan, tekad spiritual Kaisar Ming sangat tenang, seperti lautan yang luas dan tak berujung tanpa ombak. Anda adalah murid Kaisar Chu. Saya dapat mengalokasikan sebidang tanah kecil untukmu. Di wilayah yang diduduki oleh negara kuno Yanfeng, ada 3 makhluk asli di sana. Jika Anda merasa itu terlalu sedikit, Anda dapat pergi ke sana sendirian, kata Kaisar Ming. Terima kasih yang mulia, saya bersedia menerimanya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Pergilah. Hendak mengerikan ini mengirim sepotong informasi kepada Luo Feng yang berisi informasi peta yang mengarah ke sebidang tanah kecil itu. Terima kasih yang mulia. Luo Feng segera terbang menuju lokasi wilayah itu. Luo He ini, Kaisar Ming sebenarnya sangat menyendiri dan dia tidak menyukai sebagian besar wilayah keluarga kerajaan lainnya. Namun, Kaisar Ming sedikit menyukai Luo He. Tidak mudah bagi orang-orang non-kerajaan alam kekacauan untuk datang ke sini, gumam Kaisar Ming. Dia tahu betul bahwa kesempatan itu langka. Menurut penyelidikan negara kuno terhadapnya, dia berasal dari alam semesta kuno dan kelahirannya mungkin lebih rendah dariku. Orang-orang yang lahir dalam keadaan sederhana sangat menghargai setiap kesempatan yang mereka miliki, pikir Kaisar Ming. Meskipun dia seorang kaisar, dia tetap menghargai tanah yang berharga ini. Meskipun beberapa elit kerajaan pilih-pilih dan memilih tanah harta karun yang lebih baik, Kaisar Ming sebagai salah satu makhluk paling kuat di benua asal masih meninggalkan jejak kesadaran di sini untuk waktu yang lama, bekerja secara diam-diam. Dia akan memanfaatkan setiap kesempatan semaksimal mungkin, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia bisa menjadi kaisar. Scene berganti. Saat ini, seorang lelaki berpakaian biru yang tengah duduk bersila di atas rumput tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok lelaki berpakaian hitam mendarat di kejauhan. Luo He, pria berbaju biru itu mengenalinya sekilas. Luo Feng juga menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Raja Dewa Tianmu. Pria berbaju biru ini tak lain adalah Raja Dewa Tianmu dari 13 keluarga kerajaan Yanfeng kuno, yaitu dari garis keturunan Kaisar 9 Angin. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Sage Agung Luo He di sini, kata Raja Dewa Tianmu sambil melangkah maju dan berjalan mendekati Luo Feng serta menyapanya dengan hangat. Sebagai Raja Dewa dari keluarga kerajaan Yanfeng kuno, dia secara alami cukup sombong. Namun menghadapi Sage Agung Luo He, Raja Dewa Tianmu sangat rendah hati dan ramah. Kaisar cukup baik hati mengizinkanku berburu di sini, kata Luo Feng. Bangsa kuno Yanfeng kita memiliki banyak wilayah di ruang tak terbatas, tetapi wilayah yang dipimpin oleh Kaisar adalah yang paling aman. Kaisar dapat memberimu tempat yang menunjukkan bahwa dia sangat menghargaimu, kata Raja Dewa Tianmu. Meskipun Raja Dewa Tianmu berkata demikian, dia sangat terkejut dalam hatinya. Semua orang tahu bahwa Kaisar Ming dan Kaisar Chu tidak memiliki hubungan yang baik, namun dia bersedia membantu Luo He. Ini sungguh langka. Ayah, Sage Agung Luo He, bagaimana kau bisa mendapat kesempatan untuk masuk? Raja Dewa Tianmu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan transenden alam kekacauan milik keluarga kerajaan hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki tanah harta karun. Jika kau ingin lebih banyak kesempatan, kau perlu menghabiskan poin untuk menukarnya. Menukarnya dengan poin? Berapa banyak poin yang bisa ditukar? Tanya Luo Feng. Penukaran dalam keluarga kerajaan adalah 1/10 dari kuota Raja Tamu. Bagi Raja Tamu, kuota untuk memasuki ruang tak terbatas adalah 50 juta poin.
Sedangkan untuk keluarga kerajaan adalah 5 juta poin sekali. Meski begitu, bagi kami, Raja Dewa tingkat pertama, tidak mudah untuk mengumpulkan 5 juta poin. Luo Feng mengerti itu. Sebenarnya, kesempatan bagiku untuk masuk datang dari negeri guntur kuno, kata Luo Feng. Dia tidak menyembunyikannya. Ah, Dewa Raja Tianmu terkejut. Butuh banyak pemikiran. Luo Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Raja Dewa Tianmu memandang Luo Feng, tersenyum dan mendesah. Hanya 2 keluarga kerajaan yang bisa memasuki tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Yuan di alam kekacauan. Hanya ada segelintir orang dalam sejarah seluruh benua asal. Aku juga bisa menebak bahwa Sage Agung Luohe mengandalkan kekuatannya untuk meraih kesempatan itu. Dibandingkan dengan Sage Agung Luohe, kami yang mengandalkan sumber daya keluarga tampak biasa-biasa saja. Raja Dewa Tianmu menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani mengatakan bahwa seorang Raja Dewa itu biasa-biasa saja? Aku masih terjebak di jalan buntu, kata Luo Feng. Hahaha, itu bukan hambatan bagimu. Tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi Raja Dewa, kata Raja Dewa Tianmu. Berbicara dan tertawa seolah-olah mereka setara, tanpa perasaan meremehkan alam kekacauan. Kedua belah pihak mengobrol lama sebelum berpisah. Luo Feng cukup emosional. 5 juta poin dipertukarkan sekali dalam keluarga kerajaan. Para Raja Dewa dapat memperolehnya jika mereka bekerja keras untuk mengumpulkannya. Namun bagi Raja Dewa Tamu, itu butuh 50 juta poin. Akan jauh lebih sulit untuk dikumpulkan. Ada 3 makhluk asli di tempat berburu yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Ming, gumam Luo Feng. Dia terbang menuju makhluk asli terdekat berdasarkan informasi tersebut. Setelah terbang lebih dari 10 napas, Luo Feng melihat makhluk itu. Luo Feng mengamati makhluk asli. Makhluk asli ini ada di antara kenyataan dan ilusi, dengan 8 tentakel besar yang menembus gampaan. Di tengah tubuhnya yang besar, terdapat kepala yang besar dan mata tunggal berwarna merah darah. Di kepala itu sedang mengamati Luo Feng. Hanya dengan mengamati, itu dapat merasakan kekuatan spiritual tak kasat mata merasuki dan mempengaruhinya. Menurut informasi, setiap makhluk asli di ruang tak terbatas adalah makhluk spiritual. Pikiran adalah intinya dan tubuhnya adalah yang kedua. Luo Feng berpikir, jangkauan aktivitas mereka sangat kecil. Di sisi berlawanan, makhluk tentakel besar ini juga mengamati Luo Feng sambil berpikir, kehendakku telah turun ke tempat misterius ini, dan prajurit alien ini adalah malapetaka ke-9ku. Dia harus bertahan hidup dari ribuan malapetaka sebelum dia bisa berubah. Setelah ribuan cobaan dan kesengsaraan, jika kau gagal, kau akan mati. Makhluk tentakel ini juga sabar. Luo Feng bergerak. Ruang tak terbatas ini menutup 19 dao asal, tetapi hukum kekacauan yang paling mendasar masih dapat diterapkan. Makhluk tentakel itu juga mengayunkan tentakelnya. Tentakel itu sangat kuat dan mencapai tingkat Dewa Raja dalam hal kekuatan. Tentakel itu sama sekali tidak kalah dengan tubuh fisik Luo Feng. Tetapi dalam hal keterampilan, makhluk tentakel ini bahkan tidak sebaik hukum kekacauan dan tampak sangat canggung. Bang! Luo Feng bagikan bayangan menghindari serangan tentakel itu dalam sekejap dan menendang kepala besar makhluk tentakel itu seperti pedang, menyebabkan kepala besar itu meledak dengan lubang berdarah. Terdengar suara gemuruh rendah dan kekuatan mental yang kacau tiba-tiba meletus menyerbu tekad mental Luo Feng. Prajurit alien ini tekadnya terlalu mengerikan. Aku tidak bisa menebusnya sama sekali, pikir makhluk tentakel itu. Dia sedikit ketakutan. Bang, 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 bang. Tubuh makhluk tentakel itu meledak lagi dan lagi. Itu memang jauh lebih buruk daripada Luo Feng dalam pertempuran jarak dekat. Saat cederanya makin parah, robek! Luo Feng juga merobek tentakel besar yang telah terluka. Luo Feng memiliki keunggulan luar biasa dalam pertarungan jarak dekat.
dan butuh secangkir teh baginya untuk akhirnya mencabik-cabik makhluk tentakel itu. Luo Feng bahkan menghancurkannya dengan satu demi satu gerakan. Namun, tekad besar makhluk tentakel itu masih ada di sana. Berdengung, tiba-tiba di bawah mobilisasi pikiran ilusi, kekuatan tak terlihat berkumpul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan tak terlihat berkumpul dan membentuk makhluk tentakel. Dia tidak apa-apa. Luo Feng melihat pemandangan ini dan sama sekali tidak terkejut. Menurut informasi, ia adalah makhluk asli dari ruang tak terbatas dan pertarungan fisik biasa tidak dapat sepenuhnya untuk membunuhnya, pikir Luo Feng. Bahkan jika tubuhnya dimusnahkan berulang kali, akan butuh ratusan atau bahkan ribuan kali untuk melukainya. Ia akan menghilang untuk waktu yang lama dan kemudian pulih dan kembali lagi setelah waktu yang lama. Dan itu akan mendapatkan 1 poin bonus jika dia bisa memaksanya menghilang. Karena mereka tidak dapat dibunuh, wilayah yang dialokasikan Kaisar Ming kepada Luo Feng hanya terdiri dari 3 makhluk asli. Ketiga makhluk asli ini cukup untuk dibunuh Luo Feng terus-menerus. Satu-satunya cara untuk membunuh sepenuhnya adalah dengan menghancurkan tekadnya. Ia akan mati sepenuhnya dan tidak akan pernah pulih. Luo Feng berpikir. Menurut informasi, bahkan makhluk asli yang paling lemah pun membutuhkan tekad mental terakhir dari Raja Dewa untuk dapat memiliki harapan menghancurkan tekad mereka sepenuhnya. Aku hanya memiliki tekad spiritual tingkat kedua dari Raja Dewa. Dikombinasikan dengan seni elemen, aku tidak tahu apakah aku bisa menghancurkannya, pikir Luo Feng. Dia menatap makhluk tentakel di depannya. Makhluk tentakel itu juga mengamati Luo Feng. Inilah malapetaka yang kuderita, malapetaka yang ke-9. Makhluk tentakel itu memiliki umur yang panjang dan secara alamiah sangat sabar. Tiba-tiba, semua yang ada dalam pandangan makhluk tentakel itu lenyap. Ia tidak dapat melihat apapun kecuali bintang yang megah dan berputar. Bintang besar itu berguling dan langsung menghancurkan kekuatan mental makhluk tentakel yang kacau dan gila itu. Kekuatan mental makhluk tentakel yang kacau dan gila itu hancur 70 hingga 80% dalam sekejap. Ini tidak bagus. Makhluk tentakel itu juga melihat Luo Feng dengan jelas. Pada saat ini, ada keterkejutan dan kemarahan di matanya yang besar berwarna merah darah. Tubuhnya runtuh dalam sekejap dan kesadaran mentalnya benar-benar hilang. Di dunia yang jauh, di dunia ini ada ribuan negara, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk bertahan hidup. Namun penguasa dunia ini yang sebenarnya adalah beberapa makhluk yang menakutkan yang disebut iblis. Jauh di dalam lautan dunia ini terdapat makhluk tentakel yang sangat besar. Ukuran makhluk tentakel ini menempati sekitar sepertiga dari seluruh lautan. Ini juga merupakan lautan terlarang di seluruh dunia. Makhluk tentakel ini juga merupakan sumber kejahatan di dunia, keberadaan yang paling menakutkan. Tak terhitung banyaknya praktisi di dunia ini yang telah mempelajari jalur praktik darinya. Bencana ke-9 sangat mengerikan. Dia benar-benar menghancurkan 70% hingga 80% kekuatan spiritualku hanya dengan satu pukulan, pikir makhluk tentakel itu. Ada sedikit rasa takut di mata tunggal makhluk tentakel itu. Namun, ia memusnahkan pikiran-pikiranku yang paling kacau dan berantakan, dan apa yang tersisa lebih murni dan padat. Makhluk tentakel itu juga menemukan ini. Aku makan emosi makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi aku juga menjadi semakin bingung. 1000 kesengsaraan adalah kesengsaraan sekaligus cobaan. Setelah aku melewati ini, aku akan bisa berubah sepenuhnya. Makhluk tentakel itu juga menemukan manfaat dari serangan ini, tetapi ia juga belum memulihkan diri. Ketika saatnya tiba, aku harus datang lagi. Bencana ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Kembali ke tempat Luo Feng. Setelah makhluk tentakel itu menghilang atas inisiatifnya sendiri, ia tidak muncul kembali. Biasanya butuh ratusan atau bahkan ribuan pertarungan fisik untuk memaksanya menghilang. Makhluk tentakel itu menghilang hanya setelah satu serangan dari teknik elemen. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit.
Mungkin karena pikiran dan tekadku tidak cukup kuat. Tapi, pikiran-pikiran acak ini. Luo Feng sedikit mengernyit ketika dia menghancurkan 70% hingga 80% kekuatan spiritual lawan. Banyak pikiran yang mengganggu terkontaminasi oleh tekad spiritualnya, dan berbagai emosi dan tekad makhluk yang tak terhitung jumlahnya menginfeksi dirinya. Ini juga merupakan konsekuensi dari keinginan spiritual terhadap makhluk asli semacam ini. Tiba-tiba, ledakan. Aturan tak kasat mata turun dan menyelimuti Luo Feng. Mengalahkan makhluk psikis sekali dan mendapatkan 1 poin sebagai hadiah. Bertarung dengan hukum dasar kekacauan. Peringkat jalan baru rendah. Poin hadiah 0. Anda belum membuka jalan baru dan Anda masih belum bekerja keras. Kamu berada di alam kekacauan dan telah mencapai level kedua dari kehendak Raja Dewa. Peringkat kehendak mentalmu sedang. Hadiah 100 poin. Kehendak mentalmu masih belum cukup baik dan perlu ditingkatkan. Total poin hadiah Anda 101 poin. Aturan tak kasat mata itu muncul hanya sesaat, lalu menghilang. Luo Feng melihat telapak tangan kirinya, di mana tanda aturan muncul. Tanda aturan dapat terhubung ke aturan ruang tak terbatas ini dan dapat digunakan untuk memeriksa informasi poin hadiah seseorang dan menukarnya dengan sumber daya harta karun. Memang sulit untuk mendapatkan poin hadiah di ruang yang tak terbatas. Luo Feng berpikir dalam hati. Saat mengalahkan makhluk spiritual, poin hadiah maksimum hanya untuk pertama kalinya, yaitu 1 poin. Hadiah akan berkurang seiring berjalannya waktu. Kudengar setelah 100 kali, setiap kali akan kurang dari 0,01 poin. Penilaian ruang tak terbatas jelas sangat mementingkan pembukaan jalan baru. Penilaian itu juga sangat mementingkan tekad pikiran, pikir Luo Feng. Ini adalah tanah harta karun yang ditinggalkan Yuan. Dapat dilihat bahwa pemilihannya terhadap generasi muda terutama didasarkan pada pembukaan jalan baru dan tekad spiritual. Mungkin sejauh mana seseorang dapat melangkah di jalur kultivasi terkait dengan kedua hal ini. Luo Feng membuat beberapa tebakan. Berdiri di puncak Yuan, yang dihargai bukanlah pemahaman akan jalan yang ada, tetapi pembukaan jalan baru. Apakah ini mungkin terkait dengan alam di atas Raja Dewa tertinggi? Luo Feng merenung, lalu tersenyum. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Alam Raja Dewa tertinggi sangat jauh darinya. Luo Feng tidak memiliki informasi terperinci tentang berapa banyak Raja Dewa tertinggi yang ada di seluruh benua asal. Mari kita lihat rumah harta karunnya terlebih dahulu. Luo Feng melihat melalui tanda aturan dan mulai memeriksa sumber daya di perbendaharaan dan langsung memperoleh akses ke sejumlah besar informasi. Luo Feng memiliki 101 poin dan dapat melihat informasi sumber daya dengan tidak lebih dari 101 poin bonus. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.